Sejahtera mandiri. Sejahtera mandiri. Sejahtera mandiri. Oke, Mama, saya melanjut lagi materi. Jadi Mama ada banyak sekali permainan, banyak sekali jenis permainan yang dapat kita lakukan bersama anak-anak. Namun jenis permainan ini dia tentunya berbeda-beda sesuai dengan umur anak-anak. Jadi anak usia 0 bulan sampai 6 bulan jenis permainannya berbeda. Begitupun anak usia 1 tahun dia berbeda dengan anak usia 2 tahun. Jadi nanti itu kita akan sama-sama lihat di buku pintar. Kemudian orang tua dia dapat menyediakan bahan mainan yang aman dan tepat sesuai dengan usia anak. Yang berikut, mainan anak-anak tidak harus selalu dibeli, tetapi orang tua bisa membuatnya sendiri. Misalnya, Mama ada yang tahu di rumah mainan anak-anak tradisional yang bisa dibuat sendiri. Contohnya, angklung. Itu kan tidak perlu dibeli, bisa kita buat sendiri. Angklung atau congklak. Jadi mainan anak-anak itu tidak harus dibeli, bisa juga mama-mama, bapak-bapak bisa buat sendiri di rumah. Contohnya, di rumah ada ban bekas, mama-mama, bapak-bapak bisa potong kayu, kemudian buat roda, anak-anak bisa dorong. Asalkan mainan itu bisa menjamin keselamatan anak-anak. Baik, yang berikut mama-mama, kita sama-sama buka buku pintar. Kita sama-sama membaca buku pintar halaman 21 sampai 24. Ya, mama-mama ada yang bisa baca salah satu? Permainan menurut usia 0 sampai 3 bulan. Kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia ini. Kegiatan yang dapat dilakukan pada anak usia ini adalah anak mulai belajar mendengar dengan baik. Berbicara dan bernyanyi kepada anak akan mendorongnya untuk menatap wajah orang tuanya dan belajar tersenyum. Yang kedua, memperdengarkan berbagai macam suara kepada anak, misalnya suara binatang, burung, cicak, tokek, ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gantung benda kecil di dekat atau di atas anak agar ia belajar melihat dengan fokus. Baik, terima kasih. Yang berikut, anak usia 6 sampai 12 bulan. Anak mulai merangkak atau berjalan sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan pertama, bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitar. Yang kedua, berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Anak akan melemparnya dan memperhatikan benda tersebut. Anak akan senang melakukan ini berulang-ulang. Yang ketiga, ajarkan tepuk tangan melambai dada. baik, masih ada beberapa lagi, mungkin nanti mama-mama bisa baca di rumah. Oke, sekarang kita akan bernyanyi. Saya minta mama-mama semua kita berdiri. Lagu Topi Saya Bundar. Tahu. Semua tahu toh lagu Topi Saya Bundar? Tahu, Ibu. Oke, kita menyanyi pakai gerakan. Tahu gerakannya juga toh? Belum. Tahu. Oke, saya coba saya kasih contoh, nanti mama-mama ikut. Nah, kita menyanyi. Ketika kita bilang topi berarti tangan kita ada di kepala.
Kalau saya, tangan kita ada di dada. Kalau bundar, tangan kita berbentuk bulat. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita menyanyi. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Satu kali lagi yang semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk lama-lama. Tanya dulu. Kira-kira lagu Topi Saya Bundar ini cocok untuk, artinya permainan ini cocok untuk anak usia berapa? Anak usia berapa tahun? TK PAUD. Anak TK PAUD itu umurnya berapa? 4 5 sampai 5 tahun. Ya. Jadi lagu ini artinya bisa kita mama bisa ajak anak-anak bermain di rumah sambil menyanyi untuk anak-anak yang sudah berusia 3 tahun ke atas. Artinya mereka sudah bisa berbicara, mereka sudah bisa meniru kita, sudah mulai bisa bernyanyi. Jadi kira-kira apa manfaat daripada permainan tadi menurut mama-mama? Manfaatnya anak bisa tahu di mana letak topinya saat kita pakai. Ya, betul sekali. Terus ada lagi? Bisa melatih anak bernyanyi. Bisa melatih anak bernyanyi. Ada lagi? Menambah kosakata. Ya, menambah kosakata anak. Jadi semua jawaban betul sekali, tepat sekali. Jadi ketika kita bersama-sama anak menyanyi, artinya kita sudah bisa melatih dia. Yang pertama, dia sudah bisa bernyanyi, dia sudah bisa mengatur nadanya sendiri. Kemudian dia sudah bisa melakukan atau meniru gerakan dari kita orang tua. Contohnya topi posisinya ada di mana, di atas kepala. Kalau kita bilang saya, tunjuknya kemana, ke diri kita sendiri. Oke. Baik, terima kasih mama-mama. Jadi pertemuan kita saat hari ini sampai di sini saja tugasnya mama-mama. Ketika sampai di rumah, tolong lakukan apa yang sudah kita belajar hari ini. Baik, terima kasih semua. Selamat sore. So,